Halo, selamat pagi anak-anak. Semoga semua dalam keadaan sehat dan bersemangat untuk mengikuti pembelajaran di rumah hari ini ya. Pada video pembelajaran hari ini, Ibu Guru akan menjelaskan mengenai tema 1, subtema 2, materi bahasa Indonesia. Disimak dengan baik ya. Nah, anak-anak, hari ini kita akan mempelajari 3 hal. Yang pertama, kosakata anggota tubuh. Yang kedua, lambang bunyi vokal dan konsonan. Dan yang ketiga adalah kegiatan persiapan membaca dan menulis permulaan. Yang pertama, kosakata anggota tubuh. Nah, perhatikan gambar berikut ya. Apakah anak-anak pernah bercermin sebelum berangkat sekolah atau setelah selesai berpakaian yang rapi? Nah, pasti anak-anak bisa melihat diri anak-anak sendiri ya. Saat bercermin, anak-anak bisa melihat anggota tubuh anak-anak sendiri. Dari ujung rambut hingga ujung kaki. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai bagian-bagian tubuh. Nah, anak-anak, bagian tubuh itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, bagian kepala atau bagian atas. Yang kedua, bagian tengah yaitu badan. Dan yang ketiga adalah bagian bawah, yaitu anggota gerak. Nah, kita pelajari satu persatu ya. Yang pertama, yang ditunjukkan ini adalah rambut. R-A-R-A, M, ram, B-U-B, T, but, rambut. Nah, yang kedua ini disebut dengan dahi. D-A-D-A, H-I-H, dahi. Nah, bagian ini adalah mata anak-anak. M-A-M-A, T-A-T-A, mata. Nah, bagian yang ini untuk mendengar itu disebut dengan telinga. T-E-T-L-I-L-I, N-G-A, nga, telinga. Bagiannya ini adalah hidung. H-I-H, D-U-D, N-G, eng, hidung. Nah, bagiannya ini disebut dengan pipi. P-I-P, P-I-P, pipi. Berikutnya, ini adalah mulut anak-anak untuk berbicara, makan, dan lain sebagainya. M-U, mu, L-U, lu, T, lut, mulut. Yang ini adalah bagian dagu. D-A-D-A, G-U-G, dagu. Selanjutnya, yang ini kanan dan kiri adalah bahu. B-A-B-A, H-U-H, bahu. Bagian ini adalah dada. D-A-D-A, D-A-D-A, dada. Nah, bagian yang ini, kanan dan kiri, itu disebut dengan tangan. T-A-T, N-G-A-N, N,
tangan, tangan. Nah, pada tangan ada bagian tubuh ini yang disebut dengan jari. J-A, ja, R-I-ri, jari. Nah, yang ini yang pakai sepatu disebut dengan kaki. K-A-K, K-I-Ki, kaki. Nah, inilah bagian-bagian tubuh kita dari ujung rambut sampai ujung kaki. Nah, anak-anak, kita lanjutkan ya pelajarannya. Nah, anak-anak, pada bagian tubuh ada yang disebut dengan panca indera. Panca itu artinya 5. Jadi, kita memiliki 5 indera dan fungsinya masing-masing. Yang pertama adalah mata. Mata itu disebut juga dengan indera penglihatan. Karena dengan memiliki mata, kita bisa melihat semua hal yang ada di dunia ini. Berikutnya adalah telinga. Telinga disebut juga alat indera pendengar atau pendengaran karena fungsinya sebagai pendengar. Dengan memiliki telinga, kita bisa mendengarkan suara-suara yang ada di alam. Suara teman, suara musik, suara ibu guru, dan lain sebagainya. Berikutnya adalah hidung. Anak-anak punya hidung kan? Nah, hidung ini disebut juga alat indera pencium. Pencium yang dimaksud adalah mencium bau. Jadi dengan memiliki hidung, anak-anak bisa mencium bau wangi, bau yang busuk, atau bau yang kurang enak. Itu bisa anak-anak cium melalui hidung. Berikutnya adalah lidah. Nah, lidah itu terdapat di dalam mulut anak-anak. Lidah disebut juga indera perasa. Artinya, lidah itu berfungsi untuk merasakan makanan atau hal-hal yang masuk ke dalam mulut. Misalnya, anak-anak makan gula. Rasanya apa? Manis. Kemudian apalagi ya? Kalau anak-anak mencicipi garam, rasanya asin. Kemudian apalagi? Anak-anak mencicipi rasa jeruk. Nah, jeruknya ternyata rasanya masam. Kemudian kalau mencicip kopi, bagaimana rasanya anak-anak? Pahit, tentu saja. Nah, itu contoh-contoh rasa yang dapat dirasakan oleh lidah. Jadi, lidah adalah indera perasa. Nah, kemudian yang terakhir adalah kulit. Ya, indera yang terakhir adalah kulit ya, bukan tangan saja. Jadi, kulit yang ada di tubuh disebut dengan alat indera peraba. Jadi, anak-anak itu bisa merasakan yang mana benda yang kasar, benda yang halus, kemudian kalau terkena sesuatu yang panas, anak-anak bisa merasakan bahwa itu panas. Kemudian cuacanya dingin, kulit anak-anak juga merasakan. Kalau anak-anak megang es misalnya, nah itulah fungsi dari alat indera peraba. Jadi, kelima alat indera ini sangat penting ya anak-anak dan harus dirawat. Anak-anak memiliki kelima indera ini kan? Mata, telinga, hidung, lidah, kulit.
kita harus bersyukur kepada Tuhan karena diberikan anggota tubuh yang lengkap dan memiliki panca indera yang dapat berfungsi dengan baik. Bayangkan kalau nggak punya mata, matanya gangguan penglihatan, tidak bisa melihat dengan baik. Kalau telinganya bermasalah, tidak bisa mendengarkan musik dengan baik. Begitu juga hidung, jangankan orang yang tidak bisa mencium bau. Kadang-kadang kalau kita sakit, pilek, indera pencium kita terganggu. Begitu juga dengan lidah dan kulit. Jadi anak-anak harus selalu menjaga kebersihan dan kesehatan diri ya. Nah, sekarang kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu lambang bunyi vokal dan konsonan. Nah, ayo sekarang kita berlatih. Jadi sekarang Bu Guru akan menyebutkan kata, anak-anak tirukan di rumah ya. Tali, siti, roti, dasi, dadu, roda, tahu, sapi. Nah, jadi Bu Guru di sini memiliki 8 kata. Nah, coba diperhatikan. Misalnya, kata yang pertama, tali. Masih ingat kan dengan huruf vokal dan konsonan? Nah, pada kata tali yang mana huruf vokal? Betul, huruf A dan huruf I. Lalu huruf T dan L itu huruf apa ya namanya? Itu adalah huruf konsonan. Sekarang kalau Bu Guru tanya ada berapa huruf pada kata tali? Coba dihitung. 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 huruf. Kemudian Bu Guru tanya lagi. Huruf awal dari kata tali. Huruf awal tahu enggak? Huruf yang paling pertama urutannya. Huruf apa? Huruf T. Sekarang kalau kata siti, huruf awalnya huruf apa? S, betul. Sekarang roti, huruf awalnya adalah R. Dasi, huruf awalnya adalah D. Nah, sekarang coba kita pasangkan. Apakah ada pasangannya atau tidak ya? Tali. Kita cari huruf awal yang sama dengan kata tali, yaitu huruf T. Di sini ada? Ya, betul. Tahu sama ya, huruf awalnya adalah T. Kemudian siti, yang mana pasangannya? Berarti cari yang awalnya huruf S. Ya, yang ini ya, sapi. Depannya huruf awalnya S. Sekarang roti. Yang huruf awalnya R adalah kata roda. Betul sekali. Sekarang terakhir, pasangannya dasi adalah dadu. Karena sama-sama huruf awalnya adalah huruf D. Jadi seperti itu ya anak-anak. Anak-anak harus tahu yang mana huruf vokal, huruf konsonan, dan huruf awal. Huruf awalnya itu artinya huruf yang paling depan. Kita lanjutkan ya. Nah, kegiatan persiapan membaca dan menulis permulaan. Nah, artinya bagaimana kita seharusnya saat membaca dan menulis. Bagaimana sikap kita? Ayo kita lihat.
Nah, posisi duduk saat membaca dan menulis yang pertama, duduklah di kursi dengan wajar, seperti pada gambar ya. Kemudian yang kedua, badan tegak tetapi tidak kaku. Badan anak-anak tegak, coba tegak. Saat nonton video, ayo coba tegak duduk, tapi tidak kaku. Kalau kaku nanti sakit badannya. Tegak, tapi santai ya. Anak-anak biasanya nonton video, Bu Guru lihat coba bungkuk ya, coba badannya tegak supaya badannya bagus, tegap. Kemudian yang ketiga, pandangan lurus ke arah buku. Jangan miring ke kanan atau ke kiri. Nah, biasanya ini sering. Kalau menulis biasanya ke arah kiri. Itu salah ya. Harusnya lurus. Kemudian yang keempat, membaca dan menulislah di tempat yang terang. Jadi penerangannya harus bagus. Kalau tidak, nanti mata anak-anak bisa sakit. Ini Bu Guru sediakan contoh sikap saat membaca. Yang pertama, lihat, dia membaca sambil makan. Kemudian sebelahnya, membaca di tempat yang gelap. Apakah ini sikap yang baik saat membaca? Tidak ya, keduanya bukan sikap yang baik. Kalau membaca ya, fokus membaca, jangan sambil makan. Nanti bukunya bisa kotor atau anak-anak bisa tersedak. Kalau membaca di tempat yang gelap, nanti matanya sakit. Nah, selanjutnya, membaca sambil tiduran. Kemudian di sebelahnya membaca sambil duduk baik di tempat terang. Yang mana yang posisi yang bagus? Ya, yang di sebelah kanan ya. Duduk di kursi di tempat yang terang. Jangan membaca sambil tiduran. Nah, sekarang contoh sikap saat menulis. Di sebelah kiri dia duduknya, topang dagu, dagunya nempel ke meja nulisnya. Badannya bungkuk. Sedangkan yang di kanan badannya tegap ya. Pandangannya fokus ke arah buku. Jadi yang mana yang betul? Yang kiri atau yang kanan? Ya, yang kanan ya. Yang kiri itu tidak boleh ditiru. Jangan dilakukan. Kalau anak-anak lakukan nanti di rumah atau saat difoto oleh orang tuanya untuk dikirim ke Bu Guru, nanti Bu Guru tegur. Sekarang contoh sikap saat menulis berikutnya. Yang A, gambar yang kiri. Memegang pensilnya digenggam seperti itu. Kemudian yang B, memegang pensilnya di antara telunjuk dan jari jempol. Yang manakah yang bagus? Yang manakah yang tepat? Ya, yang B. Bukan menggenggam seperti ini anak-anak. Yang betul adalah pensil dipegang di antara telunjuk dan jempol. Seperti itu sikap-sikap saat kita membaca dan menulis. Nah, anak-anak, sekian materi yang bisa Ibu Guru sampaikan secara singkat. Mudah-mudahan anak-anak bisa mengerti ya. Kita akan bertemu lagi pada video pembelajaran berikutnya. Jadi, anak-anak jangan lupa tetap jaga kesehatan. Kemudian, jangan lupa juga ikuti pembelajaran dengan baik. Setelah ini akan Ibu Guru berikan tugasnya. Sampai jumpa.